Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Angelita Devi Permatasari. Saya mahasiswi Universitas Mercu Buana Kranggan, jurusan Public Relation. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 dalam ekonomi masyarakat. Pengertian virus corona atau virus COVID-19 adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirus dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Manifestasi klinis yang muncul cukup beragam pada spesies lain. Pada ayam, coronavirus menyebabkan penyakit saluran pernafasan atas, sedangkan pada sapi menyebabkan diare. Belum ada vaksin atau obat antivirus untuk mencegah atau mengobati infeksi coronavirus pada manusia. Pandemi COVID-19 merupakan virus corona yang berasal dan pertama kali muncul dari kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Diduga COVID-19 ini berasal dari hewan kelelawar dan setelah ditelusuri, orang-orang yang terinfeksi virus ini merupakan orang-orang yang memiliki riwayat telah mengunjungi pasar basah, makanan laut, dan hewan lokal di Wuhan, Cina. Manusia merupakan makhluk sosial yang memungkinkan saling berinteraksi secara langsung, sehingga tingkat penyebaran pandemi COVID-19 semakin pesat. Hingga Kamis 26 Maret 2020, tercatat 198 negara yang terinfeksi oleh COVID-19. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi COVID-19. Pada 26 Maret 2020, tercatat 893 orang positif virus corona. Di antaranya, 35 orang sembuh dan 78 orang dirawat, serta 78 orang lainnya meninggal. Salah satu penyebab virus corona mudah menyebar di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memiliki kontribusi devisa terbesar kedua di Indonesia setelah devisa hasil ekspor kelapa sawit. Sektor pariwisata memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang pada perekonomian Indonesia. Dampak jangka pendek dapat dirasakan secara langsung, sedangkan dampak jangka panjang dapat dilihat dengan bertambahnya pendapatan. Surat edaran yang dikeluarkan pemerintah pada 18 Maret 2020, segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor yang terkait pariwisata dan ekonomi kreatif ditunda sementara waktu demi mengurangi penyebaran corona. Hal ini mengakibatkan sektor pariwisata menjadi lumpuh sementara, sehingga pengangguran semakin bertambah karena pariwisata merupakan salah satu wadah yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tempat wisata maupun masyarakat dari luar. Contohnya adalah Aston Bogor Hotel and Resort melakukan penutupan yang dimulai pada tanggal 22 Maret 2020, serta 120 karyawan dipulangkan karena adanya penurunan bisnis yang diakibatkan oleh pandemi dari virus corona ini. Bukan hanya sektor pariwisata yang mengalami kelumpuhan sementara, tetapi para karyawan dari jenis perusahaan lainnya ikut merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Yang dimana pekerjaan atau kegiatan yang biasa dilakukan di luar rumah secara langsung sekarang terpaksa harus dilakukan di dalam rumah, serta ada banyak pula karyawan yang terancam diberhentikan karena banyak pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan di rumah, seperti halnya kegiatan produksi yang bergantung pada mesin yang berada di tempat produksi. PHK juga dilakukan karena kurangnya pembelian dari konsumen dan dibatasi ekspor ke negara tertentu, sehingga menghambat ekspor dan mengurangi pendapatan perusahaan. Bahkan perusahaan bisa mengalami kerugian. Adapun penyebab lain dari di-PHK-nya para karyawan, yaitu karena kelangkaan bahan baku untuk produksi yang diimpor dari negara luar seperti dari negara Tiongkok,
perusahaan yang berhenti beroperasi, dan peningkatan jumlah angka pengangguran dapat menghambat dan mengurangi produk domestik bruto atau PDB, serta menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengungkapkan alasan mengapa tidak mengeluarkan kebijakan lockdown dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Presiden Indonesia tidak mengeluarkan kebijakan lockdown bukan tanpa alasan. Menurut beliau, setiap negara memiliki karakter dan budaya yang berbeda-beda. Beliau juga mengaku telah melakukan kalkulasi dan analisis yang matang terhadap negara-negara yang melakukan kebijakan lockdown. Jika Presiden mengeluarkan kebijakan lockdown, maka akan berdampak besar pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang akan berhenti secara besar-besaran. Sebagai gantinya, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lainnya seperti belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah untuk menekan penyebaran COVID-19. Virus corona tidak hanya memiliki dampak kesehatan. Dampak virus corona bagi perekonomian Indonesia juga tidak kecil. Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Lalu, bagaimana dampak virus corona bagi industri di Indonesia? Yang pertama ada UMKM. Dampak virus corona bagi perekonomian UMKM sangat nyata. Dilansir dari BBC Indonesia, hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi UMKM Indonesia sendiri, yaitu Iksan Ingatubun. Anjuran physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak pergi keluar untuk melakukan aktivitas biasanya. Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas adalah tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji dan honor pekerja, seperti biaya-biaya operasional. Yang kedua ada pariwisata. Apa dampak lain dari anjuran physical distancing? Tentu saja kita tidak dapat berjalan-jalan dan traveling. Agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran pun terkena dampak dari virus corona ini. Tidak hanya kamu saja sebagai turis lokal, anjloknya angka turis mancanegara juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pekerja juga terkena dampak virus corona bagi perekonomian sektor pariwisata. Yang ketiga ada manufaktur. Menjelang Ramadan, dunia manufaktur normalnya menggenjot industri karena naiknya permintaan masyarakat. Sayangnya, karena corona datang, manufaktur tidak bisa melakukan hal itu. Dilansir dari kata data, dampak virus corona bagi perekonomian ini memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Ada karyawan harian yang diminta untuk libur bergantian, sehingga pendapatannya berkurang setengahnya. Menunggu ekonomi sembuh. Pertanyaannya adalah, kapan ekonomi akan membaik? Terdapat dua skenario kemungkinan. Yang pertama, cepat. Dilansir dari CNBC, untuk wilayah Asia Pasifik, ekonomi akan pulih dengan sendirinya ketika wabah corona mereda. Hal ini terjadi karena sebenarnya melesunya ekonomi terjadi bukan karena krisis ekonomi itu sendiri, melainkan masalah kesehatan masyarakat. Apabila virus corona menghilang, maka angka permintaan konsumen akan naik kembali. Naiknya angka permintaan konsumen diharapkan akan kembali menormalkan dampak virus corona bagi perekonomian. Yang kedua, pelan. Bagaimana jika virus corona tidak segera menghilang? Dilansir dari World Economic Forum, konsultan McKinsey & Company menyampaikan bahwa pulihnya ekonomi baru bisa dimulai dari kuartal ketiga tahun 2022 dan benar-benar pulih pada tahun 2023. Untuk Tiongkok, ekonomi akan mulai pulih di kuartal kedua 2021. Amerika kuartal pertama 2023, Eropa kuartal ketiga 2023, dan dunia secara global pada kuartal ketiga 2022.
Sekian presentasi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.